ringkasan kitab Ad-Da' wa Dawa, ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang asyirku wa anwa'uhu, syirik dan macam-macamnya. Pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya secara umum syirik itu ada dua. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, asyirku syirkan. Syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan zat Allah dan juga berkaitan dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Syirik yang berkaitan dengan zat Allah, begitu pula berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu telah kita sampaikan, seperti syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat. Sedangkan yang kedua adalah syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Syirik di dalam bermuamalah. Apa arti bermuamalah bahasa kita? Berinteraksi, ya, bersikap. Syirik di dalam bermuamalah, berinteraksi atau bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faslun asyirku fil ibadati, sebuah pasal tentang syirik di dalam ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini, syirik dalam ibadah adalah syirik di dalam bermuamalah kepada Allah, terkait dengan niat kita ketika beribadah. Itu yang dimaksud di sini. Bukan maksudnya syirik dalam ibadah di sini, bukan maksudnya seseorang dia pergi ke kuburan kemudian berdoa kepada orang mati, bukan. Iya, itu syirik, itu syirik. Tetapi bukan itu yang sedang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Jelas antum ya? Ya. Berdoa kepada orang mati syirik atau tidak? Syirik. Bahkan nanti Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab yang sama, Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan sumber dari semua kesyirikan adalah berdoa kepada orang mati. Sumber dari semua kesyirikan, aslu jami'i syirk, ya, sumber dari semua kesyirikan adalah du'aul amwat, berdoa kepada orang mati. Tetapi bukan itu yang sedang beliau bahas sekarang ini. Ketika beliau mengatakan asyirku fil ibadah, syirik di dalam ibadah, maksudnya syirik di dalam bermuamalah kepada Allah. Syirik terkait dengan niat kita ketika melakukan ibadah. Niat kita. Makanya beliau berkata, wa amma syirku fil ibadah, adapun syirik di dalam ibadah, maksudnya di dalam niat, fahuwa ashalu min hadza syirki, maka dia lebih mudah daripada syirik yang pertama tadi. Apa syirik yang pertama? Syirik di dalam zat, asma dan sifat. Ya. Wa akhafu amran, dan lebih ringan kata beliau. Semua syirik itu sebenarnya tidak ada yang ringan. Yang namanya syirik berat. Tetapi apa yang beliau maksud dengan ringan di sini? Kalau antum masih ingat pembahasan sebelumnya, syirik terkait dengan zat Allah itu seperti mengatakan tidak ada Tuhan. Seperti mengatakan tidak ada Tuhan. Syirik terkait dengan zat Allah juga seperti mengatakan bahwasanya Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, seperti syiriknya orang Nasrani. Ya. Ini syirik di dalam apa? Zat. Syirik dalam zat. Adapun syirik di dalam muamalah, di dalam niat ini, kenapa beliau mengatakan ini lebih ringan? Fa innahu yasduru, karena syirik di dalam niat ini yasdur, terkadang dia terjadi mimman, dari orang ya'taqidu, yang meyakini annahu la ilaha illallah,
bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada dua orang jemaah sekalian. Yang satunya mengatakan tidak ada Tuhan, sedangkan yang satunya ini bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah, tetapi ketika beribadah dia riya. Dua-duanya syirik atau tidak? Syirik. Mana yang lebih dahsyat? Mana? Yang pertama yang mengatakan tidak ada Allah. Itu yang dimaksud Ibnul Qayyim di sini. Dilihat dari sini, maka syirik di dalam niat itu ringan, meskipun berat sebenarnya. Antum ingat, semua yang namanya syirik itu berat. Semua yang namanya syirik itu tidak ada yang ringan sebenarnya. Tetapi kalau kita bandingkan antara syirik niat dengan syiriknya orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, atau dengan syiriknya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu tiga, ya, mana yang lebih ringan? Syirik di dalam niat. Orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu di antara tiga Tuhan. Kafir. Tapi orang yang riak kafir atau tidak? Dari segi ini dia ringan. Dia lebih ringan. Bisa antum paham ini? Ya. Semakin hari pembahasan Ibnul Qayyim semakin berat ya. Ya, antum harus ngopi sebelum ngaji. Baik. Dari segi ini dia lebih ringan. Dari segi ini. Saya ulangi. Wa amma syirku fil ibadah. Adapun syirik di dalam ibadah, maksudnya adalah niat ketika beribadah itu. Fahuwa ashalu min hadha syirki. Maka dia lebih mudah daripada syirik yang pertama. Syirik yang mengatakan tidak ada Tuhan, syirik yang mengatakan Tuhan itu tiga, syirik yang mengatakan Tuhan itu dua. Dari segi ini dia lebih mudah. Wa akhaffu amran, dan lebih ringan perkaranya. Karena yang mengatakan Tuhan tiga, apa statusnya? Kafir. Allah mengatakan laqad kafar, sungguh benar-benar telah kafir. Alladzina qalu innallaha thalithu thalatha, orang-orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga Tuhan. Nasrani, kafir kata Allah. Tetapi ada tidak umat Islam yang riya? Ya. Kita pun khawatir ini. Tetapi kafir tidak orang yang riya? Dari segi ini dia lebih ringan. Ya. Fa innahu, karena syirik di dalam muamalah, syirik di dalam niat ibadah ini, yasduru, terkadang dia muncul mimman ya'taqidu, dari orang yang meyakini annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, mudah-mudahan kita ikhlas jemaah sekalian. Semua kita yakin tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi ada tidak potensi kita jatuh dalam riya ini? Besar. Syirik yang seperti ini dia bisa muncul dari orang yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa annahu la yadur, syirik di dalam niat ini bisa muncul dari orang yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Wala yanfa', tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Wala yu'ti, tidak ada yang bisa memberikan. Wala yamna', tidak ada yang bisa menghalangi illallah, kecuali Allah. Orang yang punya keyakinan seperti ini bisa jatuh dalam syirik niat ini. Bisa jatuh. Ya. Makanya Ibnul Qayyim juga di dalam kitab yang sama, beliau mengatakan syirik di dalam niat kal bahril ladzi la sahila lahu, bagaikan lautan yang tidak ada tepinya, banyak yang jatuh di sana. Banyak yang jatuh di sana. Kalau dilihat dari segi ini dia lebih berat. Betul tidak? Ada di antara antum yang meyakini Tuhan itu tiga? Meyakini ya? Ya ada. Baik. Tetapi potensi kita jatuh di dalam lautan yang tidak bertepi ini, yaitu syirik dalam niat. Allahu Akbar. Salah seorang ulama, dia mengatakan kam
uskitur riya'a min qalbi. Betapa sering aku berusaha menggugurkan riya dari hatiku. Betapa sering aku berusaha menggugurkan riya dari hatiku. Faka'annahu yanbutu fi launin akhar. Tetapi ternyata dia tumbuh dengan warna yang berbeda. Sebagian ulama salaf mengatakan terkadang saya membaca satu hadis, tetapi di dalam membaca satu hadis itu niatnya macam-macam. Awalnya sudah ikhlas, ketika di ujung hadis tiba-tiba riya. Padahal hadis yang dibaca innamal a'malu binniyat. Kadang subhanallah ya, berat memang masalah syirik niat ini. Dari segi ini dia berat. Tetapi dari segi yang tadi itu, yang mengatakan tidak ada Tuhan kafir atau tidak? Kafir. Yang mengatakan Tuhan itu tiga, kafir. Tapi orang yang riya, ya tidak. Wa annahu la ilaha ghairuh. Bisa muncul dari orang yang sudah meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wala rabba siwah, tidak ada Rabb kecuali Allah. Walakin, tetapi kenapa dia bisa jatuh dalam kesyirikan ini? La yukhlisu lillah, dia tidak ikhlas, tidak murni semata-mata karena Allah, fi muamalatihi, di dalam muamalahnya, wa ubudiyatihi, dan di dalam penghambaan dirinya, di dalam beribadah. Bal ya'malu, justru dia ketika beramal, lihazzi nafsihi taratan, terkadang untuk kepentingan pribadinya. Ketika beribadah kadang untuk kepentingan pribadi. Walitalabid dunya taratan, terkadang untuk mencari dunia. Walitalabir rif'ati, terkadang untuk mendapatkan ketinggian supaya derajatnya diangkat. Wal manzilati wal jah, dan juga kedudukan indal khalqi taratan, di sisi makhluk. Kadang itu ibadahnya itu kadang untuk kepentingan pribadi, kadang juga untuk mengejar dunia, kadang juga untuk mendapatkan kedudukan. Falillahi min amalihi wa sa'yihi nasib, sehingga di dalam ibadahnya itu ada sebagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah yang dia lakukan itu ada jatah yang dia berikan untuk siapa? Allah. Wali nafsihi wa haddihi wa hawahu nasib, tetapi ada juga jatah yang dia berikan untuk dirinya, untuk kepentingannya dan hawa nafsunya. Wali syaitani nasib, ada juga jatah yang dia berikan kepada syaitan. Walil khalqi nasib, ada juga jatah yang dia berikan kepada manusia. Wa hadha halu aktsarin nas, dan inilah keadaan kebanyakan manusia. Ustadzuna al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda, kebetulan ternyata beliau juga sedang membahas kitab ini. Dan kebetulan sama sampai di sini beliau. Baik. Beliau mengatakan, kenapa Imam Ibnul Qayyim berani sekali menjazm, memastikan inilah kenyataan keadaan kebanyakan manusia. Kenapa beliau berani menjazm? Ustadzun al-Fadil Dr. Firanda beliau mengatakan, karena kalau kita betul-betul memeriksa diri kita, hampir tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali ada kepentingan dunia di balik. Mohon maaf, ketika jadi panitia kajian, apa niat kita? Ya, apa niat kita? Ketika jadi panitia kajian, ya, apakah macam-macam niat ini? Bahkan beliau mengatakan, bahkan ketika seseorang dekat dengan seorang ustadz, apa niatnya di sana? Ya, menemani seorang ustadz, kesana pun ustadz ini pergi, masya Allah, apa niatnya? Subhanallah jemaah sekalian, kalau kita ingin memeriksa diri kita, hampir-hampir kita tidak bisa lepas dari niatan-niatan yang bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya dahulu Umar ibn al-Khattab menegur keras Ubay bin Ka'ab. Ketika Ubay bin Ka'ab seorang sahabat radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Nabi SAW yang paling aqra, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya Ubay. Pada saat itu Ubay bin Ka'ab ini kemanapun dia pergi diikuti oleh murid-muridnya. Kemanapun dia pergi, terus muridnya ngikut ini. Maka ketika dilihat oleh Umar ibn al-Khattab, maka ditegur keras. Iya.
Kata Umar ibn al-Khattab, "Da'anka hadha ya Ubay." Tinggalkan hal seperti ini wahai Ubay. Fa innaha madhillatun littabi'. Sesungguhnya perbuatan seperti ini akan menjadi kehinaan bagi murid yang terus mengikuti. Ngekor terus. Akan jadi kehinaan. Wa fitnatun lil matbu', dan ini menjadi fitnah bagi yang diikuti. Subhanallah, ini Umar bin Al-Khattab menegur keras seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya. Taib. Hindarkan yang seperti ini. Ini bisa jadi fitnah bagi murid yang terus ngikutin. Kemanapun pergi harus ngikut. Jadi fitnah. Ya. Atau jadi kehinaan. Sedangkan yang diikuti bisa jadi fitnah. Kita ini manusia. Ya. Siapapun kita ini tetap manusia. Dan kita bisa tertimpa fitnah sebagaimana manusia yang lain. Meskipun seorang ustadz, seorang siapapun itu. Karena itu seseorang dia berusaha menghindarkan diri. Bahkan dikatakan tentang Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, sampai sebagian ulama teman-temannya mengatakan, saya heran dari mana Abu Ayyub As-Sikhtiyani ini mengetahui jalan menuju masjid. Antum tahu maksudnya? Sampai ganggang kecil itu dia tahu. Sampai ganggang kecil dia tahu. Orang kalau pergi ke masjid jalannya itu jelas. Jalan sini. Kalau dia itu, istilah orang itu jalan tikus itu dia ini. Kenapa? Firaran minan nas. Dia ingin lari dari manusia. Dia ingin lari dari manusia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, dia mengatakan, wadidtu an akuna fi wadin. Ya. Aku berharap tinggal di sebuah lembah yang aku tidak dikenal di sana. Innama btulitu bisyuhrah. Sesungguhnya aku sekarang sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Sekelas Imam Ahmad rahimahullah. Mereka orang-orang yang khawatir. Ya. Mereka orang-orang yang khawatir. Ketika kita merasa aman. Mereka justru adalah orang-orang yang khawatir ketika kita merasa aman. Nasallahu salamata wal afiyah. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan, wa hadza halu aktsarin nas. Ini keadaan kebanyakan manusia. Ya. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Farriya'u kulluhu syirkun. Maka riya semuanya adalah syirik. Riya semuanya adalah syirik. Antum perlu perhatikan ya, tidak semua niat selain karena Allah itu riya. Itu dua pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Kalau riya itu niatnya untuk pamer, itu riya, supaya dilihat, supaya ini. Ya. Kalau seandainya ada orang dia beribadah, tetapi tujuannya untuk dapat kedudukan misalkan, untuk dapat jabatan, apakah itu riya? Itu tidak riya. Itu bukan riya, tetapi itu juga syirik. Itu pembahasannya lain dibahas oleh para ulama, yaitu beribadah dengan niat dunia. Kalau riya itu sama juga, akan tetapi kalau riya ini khusus untuk pamer, untuk memperlihatkan. Itu kalau riya khusus untuk memperlihatkan. Ya. Sedangkan yang satunya ini lebih umum. Ada orang beribadah supaya dapat jabatan, ada orang ibadah supaya dapat ini, dapat itu. Belum tentu riya, akan tetapi ini juga termasuk bagian daripada kesyirikan. Ya. Kalau kita ingin istilahkan, tidak semua niat yang karena Allah itu riya, tetapi semua riya itu sudah pasti niatnya bukan karena Allah, begitu. Itu kalau kita ingin sederhanakan. Farriya'u kulluhu syirkun. Riya itu semuanya adalah syirik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakan wahai Rasul, innama sesungguhnya aku, ana basyarun hanyalah manusia, mithlukum seperti kalian, yuha ilayya telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhan kalian yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, di antara tafsiran para ulama adalah berjumpa di dalam surga. Ya. Karena kita tahu kan nikmat surga yang paling tinggi itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Itu maksud faman kana yarju liqa'a rabbih menurut tafsiran banyak para ulama. Siapa yang ingin atau mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh di sini yang mutaba'ah, yang sesuai dengan contoh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kemudian jangan dia menyekutukan Tuhannya dengan siapapun di dalam ibadah tersebut. Maksudnya jangan dia niatkan dengan niat yang lain, ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Makanya ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai dalil tentang dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama apa itu? Mutaba'ah, dan yang kedua ikhlas. Di mana mutaba'ahnya? Falyamal amalan salihah. Di mana ikhlasnya? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang dimaksud dengan syirik di dalam ayat ini, syirik dalam niat, kata para ulama, syirik dalam niat. Baik. Wa kana min du'ai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan di antara doanya Umar ibn Al-Khattab, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, tetapi sanadnya dia dhaif. Sanadnya dia dhaif, akan tetapi kalau antum ingin jadikan dia sebagai doa, maka tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena doa itu yang namanya permintaan itu, meminta itu dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti para ulama mengatakan, seperti ketika antum berbuka, ada sebagian orang membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika abtartu. Itu sanadnya dhaif, sanadnya dhaif. Tetapi kalau seandainya seseorang membacanya, sebatas membacanya sebagai bentuk doa secara umum, maka sebagian ulama membolehkannya. Ya. Sebagian ulama membolehkannya. Kenapa? Karena bab doa itu, bab permintaan itu dia luas. Bab permintaan itu dia luas. Ya. Begitu pula dengan doa ini yang diucapkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan ini ya, sanadnya dhaif. Doa minta poligami ada tidak sanadnya? Doa minta poligami ada sanadnya? Enggak ada. Ya. Taib, enggak ada. Jangankan ini masih sekedar dhaif ini. Bukan berarti mengamalkan hadis dhaif, tetapi sekali lagi bab doa itu bab yang luas, permintaan soalnya, permintaan. Di antara doanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Allahumma ja'al 'amali kullahu salihah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah amali, amalanku, kullahu semuanya, salihah, salih. Apa arti salih? Sesuai dengan contoh. Kalau tidak sesuai dengan contoh apa namanya? Salah ya. Kalau yang sesuai dengan contoh salih, kalau tidak sesuai dengan contoh salah. Waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikanlah amalanku tersebut untuk wajahmu khalisa, ikhlas, murni. Yang pertama tadi doa minta supaya amalannya sesuai dengan contoh, ittiba. Sedangkan poin yang kedua minta supaya amalannya itu ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan ya Allah di dalam amalanku itu jatah sedikit pun bagi siapapun. Jangan engkau jadikan di dalam amalanku itu jatah meskipun sedikit bagi siapapun selainmu. Ya. Ini salah satu doa yang penting untuk kita ucapkan jamaah sekalian. Doanya Umar bin Al-Khattab, meskipun dari segi sanad sebagian ulama mendhaifkannya. Apa bunyi doanya tadi? Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Coba kita bareng-bareng, mudah-mudahan ada yang antum hafalkan pulangnya. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa waj'alhu liwajhika khalisa waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al fihi wala taj'al fihi
li ahadin syai'a, li ahadin syai'a, wa la taj'al fihi li ahadin syai'a. Hafal antum? Ya. Baik. Sekali lagi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sudah hafal, ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu hafal ini. Ya. Nanti kalau misalkan ada ibu-ibu datang ke sini bersama suaminya, nanti ketika pulang murajaah bareng di motor itu, ya, murajaah bareng. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li ahadin syai'a. Baik. Ini kandungannya sangat bagus. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah amali kullahu, amalanku seluruhnya salihah, salih, sesuai dengan contoh. Waj'alhu, dan jadikanlah amalanku tersebut liwajhika khalisa, khalis, ikhlas, murni karena wajahmu. Wala taj'al fihi, jangan jadikan di dalam amalanku ya Allah li ahadin syai'a, jatah sedikit pun bagi siapapun. Ya. Baik. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhlas itu berat, dan kita butuh pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu berat, butuh pertolongan Allah. Kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan ada yang hafal doa ini nanti supaya ada yang dibawa pulang. Wa hadza syirku fil ibadati, syirik di dalam ibadah. Sekali lagi, apa yang boleh maksud dengan syirik dalam ibadah? Syirik di dalam niat. Ya, syirik dalam niat. Di antara contohnya adalah riya. Yubtilu thawabal amal, membatalkan pahala amalan yang dimasukinya. Wa qad yu'aqabu alaihi, dan terkadang pelakunya dihukum. Idza kana al-amal wajiban, apabila amalannya itu wajib. Apabila amalannya wajib. Ya. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang riya di dalam beramal, yunziluhu, riyanya itu menjadikannya manzilata man lam ya'mal, menjadikannya seperti belum beramal. Belum beramal. Kenapa orang yang riya itu, kalau dia riya dalam amalan wajib itu, kenapa dia dihukum? Kata Ibnul Qayyim, waqad yu'aqabu alaih. Kenapa dia dihukum? Antum lihat, kata beliau di sini, orang yang riya itu amalannya itu dianggap ada atau tidak ada? Tidak. Gara-gara riyanya tersebut seolah-olah dia belum mengerjakan amalan itu. Kalau amalannya itu wajib dan dia belum mengerjakannya, berdosa atau tidak? Berdosa. Jadi dia berdosa dari dua sisi. Berdosa dari sisi riyanya, yang kedua berdosa dari sisi seolah-olah dia belum melakukan amalan yang wajib itu. Kalau ada orang salat zuhur itu wajib, salat zuhur itu wajib. Kalau ada orang yang tidak salat zuhur, berdosa tidak? Berdosa. Karena dia belum melakukan yang wajib itu. Begitu pula orang yang riya. Orang yang riya itu seperti dia belum mengamalkan amalan tersebut. Seperti dia belum mengamalkannya. Ya, sehingga orang yang riya itu bukan hanya dia dapat 0, bukan, akan tetapi dia dapat minus, ya. Dia minus. Fa innahu yunziluhu manzilata man lam ya'mal. Riyanya itu menjadikan dia seperti orang yang belum beramal. Fa yu'aqabu ala tarkil amri, sehingga dia dihukum gara-gara meninggalkan perintah tersebut. Dia dihukum gara-gara meninggalkan perintah. Kan Allah menyuruhnya beribadah, dan ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Allah menyuruh dia melakukan solat, misalkan solat zuhur, lakukan solat zuhur dengan ikhlas. Ternyata dia riya, maka pahala solat zuhurnya batal.
Kemudian gara-gara riaknya itu dia dianggap seperti belum sholat zuhur. Dia dianggap seperti belum sholat zuhur. Berarti perintah sholat zuhur belum dia kerjakan. Begitu. Berat ya. Gimana? Antum bisa paham tidak ini? Ya. Saking beratnya ini kayaknya banyak kepala yang tertunduk. Ya, beban pembahasannya agak berat. Ala kulli hal jemaah sekalian. Fa inna Allah subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innama amara bi'ibadatihi, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, ibadatan khalisatan, dengan ibadah yang murni, yang ikhlas. Itu perintah Allah. Kerjakan salat, Allah perintahkan. Kerjakan salat tetapi dengan niat yang ikhlas. Ternyata orang ini dia riya, maka batallah pahala salatnya. Kemudian gara-gara riyaknya tersebut dia dianggap belum mengerjakan salat yang diperintahkan itu. Ya. Maka dari sini dia dihukum ala tarkil amri, dia dihukum gara-gara meninggalkan perintah tersebut. Padahal dia kerjakan perintahnya. Cuman riyaknya itu menjadikan dia seolah-olah belum mengerjakan. Jelas ya? Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan bagi Allah ad-din, agama ini, ibadah ini, hunafa, dan juga dalam keadaan berlaku lurus. Hunafa itu artinya jauh dari syirik dan dekat dengan tauhid. Faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi, maka barang siapa yang tidak ikhlas untuk Allah di dalam ibadah, lam yaf'al ma umira bihi, berarti dia belum melakukan apa yang diperintahkan. Karena dia diperintahkan untuk mengerjakan dengan ikhlas. Ya. Balil ladzi ata bihi syai'un ghairul ladzi umira bihi, justru dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan kerjakan dengan ikhlas, tetapi malah dia tidak ikhlas, berarti dia melakukan yang tidak diperintahkan. Fala yasihhu, maka ibadahnya tidak sah, wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima. Ya, yang tidak diterima. Nasallallahu salamata wal afiyah, yang mudah-mudahan Allah bantu kita ikhlas ini. Wa yaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana agna syuraka'i 'ani syirki. Ana, kata Allah, aku, agna syuraka adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Aku tidak butuh sekutu. Faman amila amalan, maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalan tersebut. Dia melakukan amalan, lalu dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalan itu. Niatnya sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya untuk siapa? Untuk selain Allah. Entah kepentingan dunia dan seterusnya. Fahuwa lilladzi asyraka bihi, maka dia untuk yang dia sekutukan tersebut. Amalannya untuk yang dia sekutukan. Makanya nanti pada hari kiamat orang yang riya itu akan disuruh mengambil pahala dari orang yang dia riya kepadanya. Ya. Misalkan dia ingin supaya dipuji oleh ustadznya, dia dekat dengan seorang ustadz supaya dapat pujian dan seterusnya, sehingga ibadah pun juga supaya dipuji oleh ustadz tersebut, maka nanti pada hari kiamat Allah perintahkan dia mengambil pahala dari ustadz itu. Allah perintahkan dia mengambil pahala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Allah membagi-bagikan pahala kepada manusia, maka datanglah orang-orang yang riya ini meminta pahala mereka, karena mereka di dunia juga beribadah. Orang yang riya, mereka sholat, cuman masalahnya niatnya salah. Mereka puasa, masalahnya niatnya salah. Mereka melakukan ini sedekah, masalahnya niatnya salah. Mereka datang kepada Allah minta pahala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian menemui orang-orang yang dahulu kalian pamer kepada mereka di dunia, yang kalian cari perhatian mereka di dunia. Hal tajiduna indahum min ajrin, kira-kira kalian dapat pahala atau tidak? Cari sana. Ya, subhanallah. Betapa ruginya orang yang riya ini.
Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, riya ini melelahkan. Dan ikhlas itu menenangkan. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada riya. Orang yang riya itu dia harus berpikir, sekarang saya mau sedekah, gimana caranya saya dipuji? Setiap amalan yang akan dia lakukan, dia bukan hanya berpikir bagaimana cara melakukan amalan itu, tetapi dia juga memikirkan bagaimana cara dapat pujiannya. Ya, sekarang saya mau bersedekah ini. Kalau saya sedekah 2.000 kayaknya nggak ada yang muji. Baik, akhirnya saya akan sedekah sekian supaya dapat pujian. Ternyata ketika dia sedekah nggak ada pujian, sakit hati. Sakit hati. Ya. Subhanallah. Adapun orang yang ikhlas, ada yang memuji ataupun tidak ada yang memuji, yang dia cari pujiannya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Apakah usaha dia itu dihargai oleh manusia ataukah tidak? Dia tidak peduli. Dia punya Rabbul Alamin, dia punya Allah yang menghargai setiap kebaikan hambanya, sekecil apapun itu. Sekecil apapun kebaikan hambanya, Allah tabaraka wa ta'ala menghargainya. Ya. Adapun manusia jamaah sekalian, jangankan kebaikan yang kecil, kadang kebaikan yang besar pun kadang tidak dihargai. Makanya repot, capek mencari perhatian manusia, ini capek. Ya. Tapi mencari perhatian Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara mengikhlaskan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik, sekecil apapun itu. Ya, makanya pernah saya sampaikan, ulama menyebutkan, antum pernah mendengar kitab judulnya Bulughul Maram? Bulughul Maram, kitab hadis yang isinya itu hadis-hadis fikih. Siapa penulisnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Para ulama mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab tersebut sebenarnya untuk putra beliau, untuk anak beliau, supaya ada yang dihafal oleh anak beliau. Jadi beliau tuliskan hadis-hadis itu, dan beliau menulisnya itu dari hafalan beliau. Ya, dia tuliskan itu hadisnya dari hafalan beliau untuk anak beliau, supaya nanti ada yang dibaca oleh anaknya, ada yang dihafal. Namun ternyata anak beliau itu tidak mampu menghafalnya. Ya. Jadi beliau menulisnya itu supaya ini ada yang jadi panduan untuk anak beliau. Tapi ternyata anak beliau tidak mampu menghafalnya. Para ulama mengatakan, apakah beliau gagal? Apakah beliau rugi? Maka jawabannya tidak. Betapa banyak selain anaknya Ibnu Hajar dari kalangan para ulama yang menghafal Bulughul Maram. Banyak. Ya. Bahkan diceritakan di antaranya Ustadzuna Al-Fadil rahimahullah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, betapa banyak yang menghafalkan kitab Bulughul Maram. Betapa banyak orang yang mengkaji kitab Bulughul Maram, yang insya Allah setiap huruf yang dikaji oleh orang-orang belakangan ini, maka Imam Ibnu Hajar mendapatkan bagian pahalanya. Betapa banyak yang mensyarahnya, bahkan ada yang mensyarahnya sampai 11 jilid, ada yang mensyarahnya sampai sekian jilid. Betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Ibnu Hajar insyaallah. Jadi maksud saya, orang kalau niatnya itu lillahi ta'ala, insyaallah, ya insyaallah dia tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Tapi kalau niat kita karena manusia, karena kepentingan ini, kepentingan itu, kita hanya melelahkan diri kita. Belum tentu kita dapat kepentingan tersebut, belum tentu. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ini sudah masuk waktu ya? Kita cukupkan dulu. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud syirik ibadah sini? Syirik dalam masalah niat. Nanti beliau akan bahas lagi syirik ibadah yang betul-betul seperti berdoa kepada orang mati. Beliau akan bahas, ya nanti. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, dan bisa kita ambil faedahnya. Wallahu alam. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.